Selamat pagi anak-anak, anak-anak SMK jurusan TSM. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor untuk pertemuan yang keempat. Ya, materi kita pada hari ini adalah perawatan dan pemeriksaan sistem suspensi sepeda motor. Terlebih dahulu kita mengingat kembali komponen-komponen yang ada dalam sistem suspensi sepeda motor, khususnya suspensi bagian depan. Ya, kita lihat di sini ada persok yang berfungsi menahan beban kendaraan dan memberikan efek elastik pada kendaraan. Kemudian rebound spring berguna menerima atau meredam kejutan dari roda. Pegas ini yang pertama kali menerima kejutan dari roda akibat jalan yang tidak rata. Ya, ini kita lihat rebound spring. Ya, ini rebound spring. Kemudian damper rod. Damper rod berfungsi sebagai piston yang membagi ruang antara di bawah torak garpu dan di atas torak garpu, sehingga minyak sok berpindah dari ruang di bawah torak garpu menuju ruang di atas torak garpu. Demikian sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk meredam gaya oksilasi dari pegas garpu dan pegas reaksi. Kemudian tabung sok. Ya, tabung sok dalam. Ya, tabung sok dalam. Ya, ini berguna untuk membuat sekat atau ruang antara silinder garpu dan ruang di dalam tabung garpu tersebut. Hal ini disebabkan shockbreaker Honda menggunakan tipe twin tube atau dua tabung, ya. Tipe dua tabung, ini tabung shock luar dan tabung shock dalam. Ya, kemudian komponen suspensi depan itu terdiri dari, ya, ketika kita membukanya nanti pertama terdiri dari sil debu. Ini sil debu, kemudian berfungsi untuk melindungi tabung shock, ya, tabung shock dalam tabung shock dalam dari goresan yang diakibatkan oleh debu. Kemudian cincin stopper, nah, ini cincin stopper atau ring, ya, atau snap ring, berguna untuk menahan atau sil oli dan sil debu supaya tetap pada tempatnya dan fungsinya, agar suspensi bekerja dengan baik dan benar. Ya. Kemudian sil oli berfungsi, ini sil oli, ya, berfungsi sebagai penutup atau perapat oli shock yang berada di dalam tabung shock, dalam dengan tabung shock luar supaya oli tidak keluar. Nah, kalau sudah dibongkar, ini seharusnya wajib diganti. Ya. Ketika ini sudah dibongkar, ini wajib diganti. Ya, ini silinder garpu, kemudian ini ada baut, ya, pengunci bawah. Awal pemeriksaan dari perawatan berkala suspensi, ya, ini kita lihat, ya, jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas dan keausan bahan tidak rata, maka ada kemungkinan salah satu dari shock breakernya rusak. Nah, kita lihat ini, ya, ini posisi sebagian bunga ban itu tidak seimbang habisnya, ya, sebagian sudah licin, sebagian masih ada bunganya. Berarti ini ada sebagian shock, ya, tidak kedua-duanya. Sebagian shock ini tidak bekerja dengan sempurna atau mengalami kerusakan. Ya, jadi perlu diperiksa kadar shocknya. Ya, yang diperiksa itu jika terdapat rembesan oli pada tabung, maka hal itu berarti bahwa shock breaker bocor. Ya, rembesan oli pada tabung, ya, ada rembesan olinya. Kita lihat, ya, ini cara membuka, ya, ini cara membuka oli shock, ya, apa sel oli, ya. Ya. Kerusakan shock breaker umumnya disebabkan oleh pemeriksaan dan perawatan yang kurang rutin. Hal ini bisa dilihat dari pada tabung shock breakernya. Ini lihat, kita lihat tanda panah ini. Jika tabung shock breaker selalu basah oleh rembesan oli, maka hal ini berarti shock breaker telah bocor, ya. Kita lihat aja ini. Ya, tabung shock breakernya kalau basah, selalu basah, itu berarti sudah mengalami kebocoran.
berarti seal shocknya breaker harus diganti jika sudah tidak baik kerjanya, ya. Ini begitu juga di shock belakang ini, ya, ada kebocoran, ya. Ya, kita perhatikan ini, ya. Ini seal shock belakang rusak, shock depan juga seperti ini udah jelas rusak, bocor, ya. Prosedur pemeriksaan yang pertama, ya, kita luruskan stang setir kendaraan, ya. Kemudian periksa kelurusan antara roda depan dan belakang, ya, antara roda depan dan belakang. Kita lihat kalau di bengkel itu ada garisnya, kita berdirikan dulu apakah satu garis ataukah dia lari dari garis, ya. Kalau di, ya, seperti bengkel sekolah kita kan sudah dilengkapi ada garis lurus, garis horizontal, itu kita letakkan aja di atasnya, kita lihat, ya, apakah satu garis atau dia sudah lari. Kemudian apabila roda depan dan belakang tidak segaris, periksa posisi chain adjuster dari ketepatan posisinya. Nah, ini memeriksa posisi chain adjusternya, ya. Ini, ya, kita periksa apakah ini tinggi sebelah, ini, ya, ini tanda panah ini kursor ini saya tunjukkan chain adjusternya, ya, chain adjuster, ya. Ini atau as penghubungnya, ya, penghubung antara kedua shock ini apakah sudah tinggi sebelah. Kemudian apabila roda depan dan belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan pemeriksaan pada bagian-bagian swing arm, ya, swing arm belakang, ya, dari kebengkokan, ya. Tengok apakah ada kebengkokan, ya, kita periksa swing armnya nih di belakang, ya. Oke, langkah selanjutnya, ya, kalau sudah terjadi secara visual tadi seperti ciri-ciri kerusakan yang pertama tadi, ya, ban depan bunga habisnya tidak rata, kemudian ada kemiringan di chain adjusternya, ya, dan spirit motor tidak satu garis, maka kita melakukan pembongkaran shock breakers, ya, ini, ya. Pertama kita kendorkan baut penjepit ini, ya, jangan dilepas dulu, dikedorkan, ya. Waktu garpu akan dibongkar, kendorkan baut garpu tapi jangan dilepas dulu, ya. Tapi langkah sebelumnya kita membuka sparboard bagian depan, ya. Sparboard itu bagian depan, mungkin ada kap lampu atau sparboard kap roda, ya. Itu kita buka dulu. Ya, langkah selanjutnya itu kita lepaskan baut garpu, ya. Baut garpu sudah lepas. Baut garpu berada di bawah tekanan pegas. Berhati-hatilah melepaskannya, ya. Ya, jadi dia bisa melompat ke atas, ya, karena dia dalam tekanan pegas, ya, pegas di dalam ini garpu ini menekan keluar ini, ya, memaksa menekan keluar, jadi membukanya pelan-pelan dan hati-hati, ya. Setelah dilepaskan, lepaskan pegas garpu, keluarkan fluida garpu dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali, ya. Fluida garpu itu maksudnya oli yang ada di dalam garpu, ya. Kita keluarkan dengan memompa garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali, ya. Kita tekan seperti menekan pompa, ya. Ini kan pegas garpunya sudah keluar, ya. Baru kita pompa, ya, biar olinya keluar. Setelah itu lepaskan sil debu dan cincin stopper sil oli, ya, ini sil debu, ya, ini sil debu, ya, yang dapat tadi kalau kerusakannya. Sil debu ini kita lepas, kemudian tahan penggeser garpu pada ragum dengan pemegang lunak, ya, pemegang lunak atau lap bengkel, ya, kita kasih lap. Lepaskan baut soket garpu dengan hex wrench, ya, hex wrench, ya, atau alat pelepas soket. Kemudian lepaskan torak garpu dan pegas reaksi dari tabung garpu tadi, ini torak garpu, dan tarik keluar tabung garpu dari silinder garpu, ya, tarik keluar. Ya, langkah selanjutnya, ya, lepaskan sil oli dengan memakai alat pelepas sil oli, ya, tapi tetap ini kita lapisi dengan kain lap, ya, agar ini tidak bengkok atau mengalami cacat, karena kalau ini sudah cacat otomatis ini nggak berfungsi lagi, ya, walaupun dipasang seal dia akan tetap bocor, ya, bocor. Jadi harus hati-hati, ya, kita pakai alat pencongkel pelepas seal oli, ya, yang ini
yang standar ya, yang seperti ini, ada pelepasnya ya, atau bisa kita rakit sendiri cara membuat kunci pelepas seal oli. Kemudian langkah selanjutnya pemeriksaan tabung garpu atau silinder torak ya. Kita periksa tabung garpu, silinder garpu dan torak garpu terhadap gerusan dan keausan yang berlebihan atau tidak ya. Apakah ada goresan ya, ada cacat ya. Kemudian periksa cincin torak garpu terhadap keausan atau kerusakan ya. Cincin toraknya kita lihat ya, ini. Ada cincin toraknya, adakah keausan. Kemudian periksa pegas reaksi terhadap keausan atau kerusakan. Ya, ini pegas reaksinya. Ya. Kita ukur panjangnya ya. Ya, kita tekan-tekan ya. Kalau dia masih elastis ya, elastis berarti dia masih berfungsi dengan baik. Kemudian melakukan pemeriksaan komponen peredaran kejut roda depan ya. Ya. Letakkan tabung garpu pada blok V, ini blok V ya, dan ukur keolengan yang sebenarnya adalah setengah dari pembacaan total indikator bandingkan dengan keolengan yang diizinkan ya. Ya, kita gunakan manual servis, di situ ada di buku manual panduan manual untuk jenis sepeda motor berapa keolengan yang diizinkan ya. Pakai alat ini ya, go gauge ini, go gauge indikator ini ya, go gauge label indikator untuk memeriksa kerataan permukaan ya, atau surface dari apa ini tadi ya, komponen peredam kejut roda depan. Kemudian melakukan perakitan dan pemasangan ya. Setelah kita periksa semua, baru kita adakan perakitan dan pemasangan kembali ya, dengan posisi langkah terbalik. Artinya langkah terbalik kalau dalam pembongkaran dia urutan terakhir yang dibuka, maka pada langkah pemasangan dia menjadi urutan pertama. Ya. Sebelum dipasang, semua komponen dicuci dengan air dulu ya, atau larutan yang tidak mudah terbakar dan keringkan ya. Pakai pakai rinso juga bisa, pakai deterjen ya, biar lebih bersih lagi ya, membuang kotoran dan debu-debu yang melekat. Kemudian dikeringkan, ditiriskan, kemudian dilap dengan kain lap yang halus permukaannya ya. Baru pasang pegas reaksi dan torak garpu ke dalam tabung garpu ya, pegas reaksi ini tadi ya, dan torak baru masukkan ke dalam tabung garpu. Kemudian pasang garpu pada silinder garpu ya, ini baru pasang garpunya ya, atau tabung garpu ya. Setelah itu pasang cincin stopper seal oli ya. Setelah torak garpu tadi masuk, kita pasang ini seal oli ya, seal oli, seal stopper oli ya, dengan kencang ya. Kemudian pasang seal debu ya. Setelah kita pasang, baru kita lakukan pengisian, tuang fluida untuk garpu yang dianjurkan sesuai jumlah yang telah ditentukan ke dalam tabung garpu minyak garpu ya. Minyak garpu yang dianjurkan ATF kapasitas minyak garpu itu 62 cc ya. Pompa tabung garpu beberapa kali untuk mengeluarkan udara palsu dan bagian bawah tabung garpu ya. Setelah kita isi, kita pompa-pompa sampai tidak ada lagi gelembung-gelembung, itu mengeluarkan udara ya, agar kalau ada gelembung udara, minyak atau fluida yang ada di dalam garpu tidak bekerja maksimal ya, dia mengalami hambatan karena ada bagian yang hampa udara. Kemudian ya, kita topang penggeser garpu pada catok atau pemegang lunak atau lak bengkel ya. Ini pada ragum ya. Ya, ini kita lapisi ya, biar tidak ya, kita lapisi. Baru lumasi larutan pengunci ulir baut soket garpu dan pasang dan kencangkan ya. Ini kita lumasi dulu, setelah kita cuci ya, kita lumasi dengan oli ya, atau pelumas, agar pemasangannya berjalan dengan lancar ya, dan posisinya harus benar-benar tegak lurus, tidak miring ya, karena bisa merusak ulir ya. Dan kencangkan baut soket dengan cincin washer perapat yang baru ya, selalu yang baru ya, cincinnya kita pasang yang baru pada torak garpu. Kemudian pasang seal oli dan dorong masuk dengan menggunakan kunci perkakas khusus. Nah, seperti ini ya, alat pengepresnya ya.
Jadi nggak dipaksa-paksa, apalagi jangan menggunakan obeng untuk menekan, itu bisa melukai sil oli. Berarti kalau sil oli sudah luka, berarti akan terjadi kembali kebocoran, jadi sia-sia. Ya. Tekan garpu ke dalam sampai habis dan ukur tinggi permukaan minyak dari bagian atas tabung garpu. Tinggi permukaan minyak garpu itu 92 mm ya. 92 mm atau ya 9 cm 2 mili. Ya. Ini. Kita tekan ya garpu ke dalam sampai habis, sampai kandas, dan ukur tinggi permukaan minyak dari bagian atas tabung garpu. Tinggi permukaan minyak garpu itu 92 mm. Ya. Kemudian tarik ke atas tabung garpu dan pasang pegas garpu. Ya. Udah kita tekan, baru pasang pegas garpu kita pasang, di mana bagian ujung yang mempunyai lilitan yang mengecil atau akan menghadap ke bawah ya. Jadi ada lilitan yang mengecil itu pada pegas garpu itu kita pasang ke bagian bawah. Udah itu lumasi peluda garpu pada cincin O yang baru, dipasang pada baut garpu. Kemudian pasang baut garpu pada lubang garpu. Ya. Kemudian pasang tabung garpu pada poros kemudi. Ya. Dan setelah kita pasang, kita tutup, kita kunci ya dengan menggunakan kunci L. Ya, baru kita pasang pada setang kemudi ya. Tepatkan lubang baut dengan alur pada pipa garpu. Ya. Ya, kemudian kencangkan baut penjepit garpu dengan torsi yang telah ditentukan. Jika baut garpu dilepaskan, kencangkan dengan torsi yang telah ditentukan. Pasang komponen-komponen berikut: spakbor depan dan roda depan. Ya. Setelah itu selesailah pemasangan atau perakitan kembali suspensi depan atau shock breaker depan sepeda motor. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi, pemeriksaan finishing ya, terakhir yaitu dengan menekan bagian depan sepeda motor beberapa kali atau ya dengan posisi rem ditahan ya. Gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Setelah ditekan pegas, harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan. Jadi nggak langsung menembak balik dia, harus ada sedikit tahanan. Tahanan itu apa? Ya itulah fungsi shock breakers. Kalau ya menahan gerakan dari snap ring ya. Ketika ditekan, pegas akan mendorongnya sekuat-kuatnya ke atas. Tetapi shock breakers tadi, teleskopik tadi dan minyak tadi menahan agar tidak terjadi posisi kembali ke atas dengan cepat ya. Jadi dia redam. Itu fungsinya peredam dari shock breakers tadi. Jadi demikianlah ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Anda tetap semangat ya. Kita bertemu di tayangan berikutnya. Sekian.